Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang cukup banyak kepada kita. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Duyan Kurniawan. NIM saya 201190136. Saya berasal dari kelas PAI 5D. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yang mana ini adalah mata kuliah dari usul fikih 1, yang mana tugas video ini adalah tugas UAS di kelas kami PAI 5D, yang mana saya ditugaskan untuk membuat video tentang materi yang ada di dalam mata kuliah ini, yang mana saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam sering juga disebut dengan dalil atau hukum Islam, dasar hukum Islam. Apa sih itu dalil? Dalil merupakan sesuatu yang daripadanya diambil hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak. Hukum Islam itu pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan dari Al-Quran lalu diperjelas lagi melalui hadis dan sunnah dari Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah sumber hukum muttafaq, atau yang disepakati oleh seluruh umat Islam, diwakilkan oleh para ulama. Yang kedua ialah sumber hukum mukhtalaf, atau sumber hukum atau dalil hukum yang diperselisihkan atau tidak disepakati oleh para ulama. Sumber hukum muttafaq itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Lalu yang kedua ialah sunnah atau hadis. Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Rasulullah pada suatu peristiwa yang sedang terjadi pada saat Nabi masih hidup. Yang ketiga ialah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama yang hidup pada suatu masa atas hukum suatu kejadian. Jadi misalnya ada suatu kejadian yang hukumnya belum ada, itu disepakati oleh para ulama, lalu terbentuklah hukum tersebut. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas merupakan suatu cara menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya atau hukumnya belum ditemukan dengan nas, dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya karena persamaan ilah. Jadi dihubungkan seperti menghubungkan sesuatu yang dulu. Jadi misalnya kalau sekarang hukumnya belum ada, berarti kita kaitkan dengan hukum yang dulu yang kira-kira sesuai atau sama. Terus selanjutnya ialah sumber hukum mukhtalaf. Sumber hukum mukhtalaf tadi sudah kita jelaskan, ialah sumber hukum atau dalil yang diperselisihkan atau tidak disepakati oleh para ulama atau tidak disepakati oleh para kaum muslimin. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah istihsan. Istihsan ialah berpaling atau merubah pada suatu masalah dari suatu hukum yang sama menuju hukum yang lain karena ada alasan yang lebih kuat. Yang kedua ialah masalah mursalah. Masalah mursalah ialah
upaya pengambilan manfaat dan menghilangkan mudarat. Yang ketiga ialah urf. Urf merupakan apa-apa yang diketahui oleh manusia dan mereka mengerjakannya, baik perkataan maupun perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkannya gitu. Yang keempat ialah syar'un man qoblana, yaitu mengambil sebuah hukum pada sesuatu masalah yang menuju hukum lain karena ada sesuatu yang lebih kuat. Berarti hampir sama dengan yang istihsan tadi. Selanjutnya ialah istihsab. Apa sih istihsab? Ialah menganggap status sebuah hukum tetap seperti keadaannya yang semula, tanpa ada perubahan sebelum ada dalil yang menjelaskan hukum tersebut atau mengubah hukum tersebut. Yang terakhir ialah az-zariyat atau sadud zariyat, ialah setiap sesuatu yang menghubungkan kepada sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang mengandung mufradat, ya. Jadi menghubungkan sesuatu yang buruk gitu. Baik, mungkin itu saja ialah penjelasan tentang sumber hukum Islam. Mungkin jika ada kurang atau lebih, saya mohon maaf, diambil sisi positifnya, ditinggalkan sisi negatifnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.